Lembah Griminawa di tahun 1972 merupakan basis markas besar Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka. Di dalam markas TPN OPM inilah masyarakat adat Lembah Griminawa melakukan ibadah syukur atas rencana pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus Perubahan Kedua dan Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Griminawa menjadi daerah otonom baru. Ibadah syukur tersebut dilaksanakan di kediaman Sekretaris Tim Poros Reformasi Kabupaten Griminawa, Meki Wambukomo, di Kampung Kusuma Royap, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Profil kepemimpinan yang berhasil. Dan pasal 11 saya baca dari ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi sabda Allah. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ini objek pertama. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bagian kedua. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dan 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang itu profil kepemimpinan yang berhasil. Nah, profil itu adalah saya contohkan, adik ini mau bangun rumah, dia pasang boplan, berdiri, taruh nelon agar supaya rumah ini lurus sampai titik nol sampai titik akhir. Itu profil. Nah, saya masuk kepada ayat hubungan di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 5. Saya tidak perlu baca-buka, cuma intinya saja. Pemerintah itu wakil Allah. Ada amin? Musa 40 tahun belajar pemerintahan di Mesir. Ada amin? Dia copy itu sistem pemerintahan itu. Ketika dia pemimpin, dia mampu untuk counter. Dia mampu untuk kritisi keadaan Mesir itu. Yang bengis dan dia menghilangkan hak-hak kaum pilihan Allah Israel. Lalu kekerasan yang jalan, intimidasi yang jalan, diskriminasi yang dibangun. Musa terbeban dan Musa harus meninggalkan Mesir itu karena dia sudah di istana Mesir, istana raja, seperti Pak Muldoko hari ini ada di istana Presiden KSP. Tinggalkan demi bangsanya, dia harus menderita 40 tahun lagi di Midian. Berapa 40 tahun? 40 tahun dibikin apa? Hubungan vertikal dengan Allah. Dia belajar tentang spiritual, kealahan. Bagaimana bangsa ini kalau besok keluar ini, bangsa ini tahu Tuhan tidak. Lalu Musa kembali. Tuhan nampakkan diri menjadi api. Dari katakan tempat di mana engkau berdiri, tempat suci. Tanggalkanlah kasutmu dan engkau tunduk. Dan Musa menerima mandat otoritas dari Allah. Dan Allah katakan, pergi keluarkan bangsamu. Dan Musa tahu ada seorang ahli hukum, kuasa bicara. Abangnya sendiri kakaknya Harun. Seorang yang intelektual, tahu persis politik Mesir, tahu persis pemerintahan Mesir, tahu persis ketetapan pemerintahan itu. Dia tahu peraturan itu, dia tahu undang-undang itu. Maka dia katakan, Tuhan saya tidak mampu. Karena dia tahu dia ada bikin masalah di Mesir, dia bunuh orang. Dia, kau pergi, saya siapkan orang. Lalu Musa pergi. Bagaimana? Saya suruh orangnya akan datang ketemu Tuhan lebih dulu. Dia lihat gini, abangnya yang datang. Seperti harus balik keluar, kembali ketemu Nehemia Bali. Seperti anak firman, kembali orang ada. Asal kantong ada di gini, kantong itu yang buat saya. Sebab Roma pasal 13 ini pemerintahan wakil Allah. Ada prosedur aturan main.
Mereka tahu. Maaf, kata ayahku, Jokowi Widodo tidak ketemu kecuali dia tanya Pak Ayahku, saya aman tidak? Kalau dia tanya saya habis balik aman tidak? Tidak ada urusan. Yang dia tanya itu Pak Ayahku. Raja selalu pulang pergi istana. Musa mau ke tanah kanan pun dia tanya kepada Tuhan Allah, ada amin. Siang awan pindah, ada amin. Malam api yang pindah. Mungkin model ini yang kita mau coba upayakan. Satu, Israel bersatu. Ya, dan kita yang ada ini Kresi Babunang tentu, dan Inyabrang kita Nambrong Nawai Nambrong Banu yang berbagi pada yang bungkring ada, kita bersatu. Tidak mungkin seorang tinju dengan jari begini dalam lawan musuh habis dari 5-5 ini. Ada amin? Begini, pasang kuda-kuda, gigi jatuh. Kalau begini, dia bilang pukul terus sampai habis kopi jari di samping pipi. Kita mau hantam hati Republik, kita mau hantam dari pusat, kita mau kasih goyang Jokowi Widodo punya hati batu seperti es itu, kita bersatu dulu. Langsung pemerintah dia miring, dia bilang, Yaku, ini seperti Nehemia pasal 5. Maaf, saya akan membela suku-suku sini ya, atau keluarga Pak Nehemia balik, tapi kitabnya. Ketika Babel hancur, runtuhkan itu Yerusalem, tempat ibadah sarana semua baik sampai ekonomi pun hancur. Nehemia enak di sana raja. Baru dia paling inti perjamuan anggur yang diminum oleh Raja Nehemia, padahal itu orang kafir menurut orang yaitu Syria. Satu waktu keluarganya datang seperti tadi. Satu waktu ibu-ibu datang, Pak Herman, kapan? Baru temannya lagi yang tadi bilang, oh bagus menikmati, saya belum. Kita ada sengsara ini, ada amin. Orang-orang keluarga Nehemia datang. Dia panggil, mari bagaimana kita bukan baik. Langsung dia menangis sama-sama aku peluk. Nehemia, sudah kita tidak tahu kemana. Bangsa kita hancur, diaspora. Kita tinggal puing-puing. Nehemia masuk menangis. Itu yang disebut profil kepemimpinan paling dasar. Matius pasal 17 ayat 21 dalam tanda kutip katakan, jenis yang kecil ini pemegang kekuatan itu kecil. Otsus itu kecil. Dalam tanda kutip ayat ini bisa dikalahkan dengan berdoa dan berpuasa. Kita berdoa dan berpuasa, kita doa Tuhan, pakailah kita seperti silat gol Bapak Yoku. Pakailah panitia kita yang ada Yakob ini jadi ketua ini, dan tim yang lain. Itu yang sistem kita bangun, bergandengan tangan. Itu sistem bangun, gerak kaki langkah sama. Suami di mana, istri injak di atas, jangan di luar. Sukses di depan mata. Musa menyangkal anak Firaun, ini tawakan anaknya masih perawan. Kalau anak raja namanya tetap bersih. Musa, tuh berarti ke Bapak raja sudah. Terus sampaikan, ini siapa anak? Masih perawan. Musa bilang, ya nomor mau keboyang. Tetapi bukan itu yang saya cari. Kalau begitu kepentingan menteri kau yang atur istana ini? Tidak. Kalau begitu kursi kau yang duduk? Tidak, itu kau punya kursi. Saya minta hak kedaulatan, saya mau keluar. Karena apa? Allah bekerja. Ada kesepakatan, ada komunikasi yang efektif antara Musa dengan Allah, antara Musa dengan Harun, antara Musa Harun dengan rakyat, dan mereka datang dengan sopan. Akhirnya apa? Tengah malam yang sama, ratapan tangis terjadi di Mesir. Ada sulung dari A sampai Z, hewan semua mati, dan sukacita, riuh gempita, tifa dibunyikan, dan semua rebana dibunyikan. Israel keluar sukacita malam. Jokowi Widodo akan tunduk kalau kita bersatu, amin. Itu karena Fian akan angkat topi. Semua akan tunduk kepada hak kita. Paulus katakan dalam Galatia pasal 4, dia bilang, penderitaanku seperti seorang ibu yang hamil tua hendak bersalin bayi yang baru. Pengalaman lahir, ibu lahir, tentunya dia pasti bicara. Tetapi ketika anak baru 1 hari, bukan dia menderita lagi, tapi dia sayang anak. Gara-gara kau ini sudah sampai setengah mati. Ya. Mungkin itu yang filosofi ini kita pakai dalam, kita kemas dalam, yaitu konsep pemekaran hapus, pemekaran hapus, dia nggak campur. Karena kita juga berdoa, orang Jawa juga berkati. Tapi kita dorong supaya kita punya Bapak MRP, kita punya anak adik-adik, anak-anak kita jadi tim ini, terus kita dukung, Dan ini bukan ilegal, ini legal karena ada orang pemerintah. Dia bekerja sesuai dengan SK pemerintah.
Tapi kalau ada kelompok-kelompok lain, ya hargai saja karena kita keluarga. Tapi kewajiban kita dampingi mereka, kasih nasihat, motivasi. Mari kita bersatu, kita teguh. Tapi kalau kita bertiga kita runtuh. Sekalipun ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kapal, ada jalan kaki, tujuan kita ke Roma. Roma itu pun, tapi yang duduk di kursi yang pakai tiket emas itu satu orang. Mungkin tim ini, ya mungkin saja sementara tetap di 70% mungkin. Tapi nanti kita dengar sambutan Bapak Ketua MRP. Saya kembali, yaitu Musa menyangkal anak Firaun, Musa menyangkal fasilitas, Musa menyangkal kedudukan. Baru bisa gol.